Di sini nih nido sembarang sujud. Artinya ketika kita sujud dalam sholat itu ada syarat-syaratnya yang kita harus jago, ada syarat-syaratnya yang kita harus perhatikan. Nah, mau kita nido tahu, mau kita tidak belajar ngaji, lah susah, kita tidak paham cak mano sujud kita yang sah, cak mano sujud kita yang belum jadi lah, istilah kalau kata Jemosiko kan belum jadi lah, sholat itu belum jadi gitu kawan gitu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi sab'atun, syarat sujud itu ada 7. Yang pertama, ayas juda ala sab'ati a'doin, sujud itu harus menggunakan 7 anggota badan kita bagi kita yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud 7 itu yang pertama al-jabhatu maksupatan. Yang pertama itu adalah jidat. Apa kalau Jemosiko bahasa jidat ini? Sama jidat. Kening. Nah, kening kalau bahasa Jawa. Nah, kening kalau selatan pakai yang itu kan. Yang pertama itu kening atau jidat. Maksupatan harus terbuka. Nidok boleh kalau kita bas sujud, kemudian ditampe sujud kita ini ada yang mengganjal, kemudian misalnya yang mengganjal itu dia ikut bagara sama kita, bergerak sama kita, contoh misalnya seperti peci. Nah, sujud ini tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena jidat kita atau kening kita tertutup, terhalang oleh peci ya. Termasuk yang menghalangi itu adalah rambut. Rambut ini kalau misalnya kita sujud, rambut kita panjang camikon. Nah, kita sujud kayak gini. Nah, ini keganjal jidat kita ke tempat sujud, ke tampe sujud, maka sujud kita belum jadi atau sujud kita belum sah. Lalu mana caranya? Makanya kita pakai peci. Peci tujuannya itu untuk mengganjal supaya nido ada rambut yang ke depan, kemudian jidat kita atau kening kita terbuka. Itu maksudnya kita pakai peci. Makanya kalau kece orang ini ibarat bercando, tapi nyatonya iyo. Kalau kita misalnya berpeci nak sholat agak diginikan, dibuka dikit. Ini harus terbuka. Mau kita lagi berdakwah agak gini dikit nido masalah. Karena kita lagi berdakwah. Kayak almarhum Kiai Zaidin aja kalau peci kan agak gini. Nah, ini gayo kan? Gaya. Nah, nampak. Nah, kalau kita kalah judi kan peci kayak gini. Itu kan? Tidak masalah. Cuman kan harus masalah ini rambut ini harus terbuka, harus jidat harus terbuka. Kening jangan sampai ada rambut, apalagi ganjal peci. Kalau ibu-ibu ini jangan sampai terganjal dengan mukena. Bagaimana? Atau kadang-kadang yang aneh itu ibu-ibu sujud kedua telapak tangan. Allahu Akbar. Ini dua telapak tangan gini. Ini dosa. Pas bagi ibu-ibu sekarang udah paham. Ada yang sujud kadang-kadang sujudnya itu mohon maaf, itu telapak tangannya disimpan gini, sujud ke sini. Nah, itu nih jadi sujud kayak begitu. Harus terbuka. Tidak boleh ada yang menghalang, kecuali yang dikatakan kategori menghalang sesuatu yang bergerak ketika kita bergerak sholat. Mau terhalang dengan sejadah ke tempat sujud, sejadah ini kan tidak bergerak. Cuman kalau peci kan ikut bergerak. Kalau tutup dengan rambut kan ikut bergerak. Kalau tutup dengan jilbab ikut bergerak ketika gerak kita sholat. Nah, kalau sejadah kan enggak. Nah, itu maksudnya. Jadi yang menghalang itu yang tidak boleh itu sesuatu yang ikut bergerak ketika kita bergerak lagi sholat. Nih, yang kedua, sujud itu wa angtakuna jabatu maksupatan udah jidat terbuka, wata hamulu birosihi, kemudian kalau dulu wa adamul hawil gori. Oh, ini nanti menjelaskan dalam istilahnya syarat-syarat sujudnya. Nah, kemudian yang kedua, anggota sujud itu yaitu 2 telapak tangan. Telapak tangan ini mohon maaf. Jadi kan 1 tambah ika 2 jadi 3. Tambah ika lutut 2 jadi 5 kan? Tambah kaki
2 jadi tuh 7. Nah, di kaki mohon maaf ya. Ketika bersujud, kaki itu jempol kaki itu jari kaki itu dilipat Bu ya. Awas ini jangan sampai salah ya. Jadi sujud itu bukan ujung kaki. Nanti ada hadisnya kita bacakan. Sujud itu bukan ujung jari, bukan ya. Jari belakang kaki nanti kita praktekkan. Tetapi agak dilipat. Jadi ketika sujud saja dilipat, nanti kita praktekkan ya kalau kita bersujud. Nah, karena qala Rasulullah alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham minal jabhati wal yadaini wa rukbataini wa atraful qadamaini. Nah, kami diperintah kata Nabi untuk sujud dengan 7 istilahnya apa? Anggota badan. Yang pertama adalah tadi keniang, yang kedua wayadaini 2 tangan, wa rukbataini dan 2 lutut, wa atraful qadamaini dan ujung-ujung bukan atrof ini ininya. Dampal jarinya gini nah. Nanti dilipat kita contohkan nanti. Itu cara kita bersujud. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini ketika bersujud harus memberatkan kepala kita. Sujud itu dianjurkan jangan ditahan. Usahakan maksudnya di sini seberatnya kepala kita, kecuali kalau sakit misalnya, ibu sini ada bisul. Nah, kalau dipaksa kayak gini seberatnya ya sakit. Ini dok pacak kalau macam itu kan. Ya dok pacak nih. Apalagi kalau sakit, kalau bisul contoh tadi gitu kan. Kemudian wadamul hawili goiri, dan tidak boleh kita turun untuk selain sujud. Maksudnya kita ini tiba-tiba lagi sholat itu Allahu Akbar, turun dulu ke bawah. Napo misalnya contoh lah, kita lagi sholat, di bawah itu ada orang dompetnya jatuh depan kita ini ya. Kita ini pas lagi sholat lagi tegak amin, ya dompet kawan, turun dulu gitu, batal sholat gitu cam itu tuh. Atau misalnya kita ini lagi ngantongi HP kita pas lagi sujud jatuh. Pas kita ini belum pas kita tegak lagi HP ku jatuh. Balik lagi kita ngambil HP masukin lagi kantong. Ini udah jadi sholat jam itu tuh. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian wa ala yasjuda ala sayyin yataharaku biharkatihi, dan kita tidak boleh bersujud atas sesuatu yang sesuatu itu ngikut bergerak dengan gerakan kita. Contoh kita bersujud tadi, bersujud kena ke peci. Peci ini kan ketika kita bagara ikut bagara juga. Ketika kita ruku ikut ruku juga. Nah, kita tidak boleh bersujud ke situ. Tetapi kalau sujud dengan sejadah, kan sejadah karpet ini, misalnya karpet ini di masjid kan, di musola ini ada karpet. Nah, kita sujud ke sini kan ini nggak ikut bergerak, kita tegak, karpet nggak bergerak. Nah, yang tidak boleh itu kita sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak, seperti peci misalnya, atau misalnya pakai sorban yang lebar gini. Nah, ada sorban yang lebar. Sorban itu pas kita sujud tepat di sini atau kena ke jidat kita. Atau yang sering terjadi kalau sholat ngimam yang pakai kabel mic yang kecil. Nah, ini hati-hati nah. Yang kalau pakai mic yang kecil, yang pakai kabel, sementara kabel ini ikut bergerak ketika kita tegak, ikut gerak kabel itu kan, karena di sini dikaitkan di sini kan mikrofonnya itu. Nah, ini tidak boleh sujud seperti itu. Artinya harus maksupatan, harus terbuka. Wartifa wa asfali ala dan kita harus mengangkat sesuatu yang paling bawah menuju ke atas. Maksudnya begini, kita ini mengangkat bokong ke atas, kita kepala disundukkan ke sini. Bokong kita atau apa buntut lah kalau bahasa Jawa gini. Buntut kita diangkat ke atas. Tidak boleh kita sujud buntutnya diangkat gitu, tidak boleh, harus diangkat buntutnya itu. Baru terus kepala kita dinundukkan ke karpet atau ke sejadah. Kemudian wa tumaninatu, dan kita harus tumaninah fihi dalam sujud. Maksud tumaninah itu sujud itu jangan terburu-buru. Nanti kita contohkan seperti apa sujud yang tumaninah. Intinya jangan bergerak-gerak ketika kita bersujud. Dia bersujud misalnya sujud kita Allahu Akbar, tapi mohon maaf tangan kita atau kalau zaman dulu sholat kanak-kanak dengan kawannya kalau bersujud langsung ini ngadu sikut kan. Nah, ini dok paca atau sujudnya dok jadi
Artinya sujud itu ada syarat-syaratnya. Nido basing bae basujud. Artinya harus kita hati-hati, harus jaga syarat-syaratnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu